Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 250, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Orang-orang ini sangat melanggar hukum sehingga mereka berani menangkap orang dengan santai. Saya akan melapor kepada Tuan Wade sekarang, dan meminta Tuan Wade untuk pergi ke Persatuan Seni Bela Diri untuk menuntut seseorang. Falco Wetner juga marah ketika mendengar itu. Tidak, saya hanya ingin pergi ke Tuan Wade dan meminta Tuan Wade untuk meminta seseorang. Nathan Lewis menghentikan Falco Wetner, kepala penegak Wetner, bahkan jika Tuan Wade pergi, tidak ada gunanya. Kami tidak punya bukti, mereka tidak akan mengakuinya. Apa yang bisa kami lakukan? Lalu apa yang harus kami lakukan? Falco Wetner mengerutkan kening. Tuan Pavilion, Tuan Nathan, lihat cepat. Pada saat ini, Delon Rugo bergegas masuk, masih memegang ponsel. Kemudian Delon Rugo membuka forum seni bela diri, dan melihat surat merah besar pertama yang menarik perhatian di atasnya, yang ternyata adalah Edward Troy, putra dari keluarga Troy. Untuk membalas penghinaan terhadap makam kuno, dia memutuskan untuk menantang Nathan Lewis. Selain itu, Edward Troy secara pribadi menantang Nathan Lewis di forum, meminta Nathan Lewis untuk bertarung, jangan bertingkah seperti pengecut. Tuan Nathan, mengapa Edward Troy tiba-tiba menantangmu? Falco Wetner bertanya dengan heran. Berbicara secara logis, tidak peduli dalam hal kekuatan dangkal atau kekuatan keluarga, Edward Troy lebih tinggi dari Nathan Lewis, dan Nathan Lewis tiba-tiba ditantang. Jika dia menang, itu akan memalukan, lakukanlah. Tidak peduli mengapa, karena mereka mengambil inisiatif untuk mencari kematian, tidak heran aku. Nathan Lewis terbakar amarah karena masalah Ariana Smith saat ini, dan sekarang Edward Troy melompat keluar, dia kebetulan melampiaskannya, kemarahan pada Edward Troy. Sudahkah Anda menghubungi semua reporter media berita yang saya minta untuk Anda hubungi? Nathan Lewis memandang Falco Wetner dan bertanya. Hubungi. Falco Wetner mengangguk. Ya, aku akan mengadakan konferensi pers sekarang, dan aku akan mengungkap skandal Federasi Seni Bela Diri. Nathan Lewis menyipitkan matanya dan berkata, segera, konferensi pers skala besar diadakan, dan Nathan Lewis adalah protagonis dari konferensi pers ini. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Nathan, apakah Anda tiba-tiba mengadakan konferensi pers ini untuk menanggapi tantangan yang ditantang oleh putra keluarga Troy, Edward Troy? Seorang reporter bertanya kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, saya tidak memperhatikan tantangan Edward Troy. Saya akan menemaninya kapanpun dia mau, tetapi hanya akan ada satu hasil, dan itu membuatnya menderita kekalahan telak. Konferensi ini terutama untuk mengungkap kekejaman Federasi Budo bahwa seperti yang kita semua tahu, Federasi Budo, sebagai organisasi di seluruh dunia seni bela diri ibu kota, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendukung keadilan, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, tetapi ini orang-orang diam-diam berkelahi dengan beberapa orang jahat, mempraktikkan sihir, hanyalah sekelompok sampah, sekelompok orang saleh. Orang-orang ini tidak hanya berlatih sihir, tetapi juga menjarah. Dan harta yang saya dapatkan di persidangan pernah diberikan oleh pemimpin Persatuan Seni Bela Diri pergi ke pintu secara pribadi dan mengancam. Untuk meminta itu benar-benar tidak tahu malu, mereka bahkan mengambil pacar saya, mencoba memeras saya, jadi saya memutuskan untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri ke akhiri dan jangan pernah berkompromi. Mengikuti pidato berapi-api Nathan Lewis, segera kata-kata ini tersebar di internet, dan semua forum seni bela diri utama memposting ulang satu demi satu. Di dalam Persatuan Seni Bela Diri, Parker Omer menyaksikan pidato Nathan Lewis, dan dengan marah menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Sialan, orang ini gila. Dia berani menantang aliansi seni bela diri kita secara terbuka. Aku lelah bekerja. Wajah Parker Omer menjadi pucat. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang banyak orang di forum sudah mulai mengkritik kita. Walker Guo juga berkata dengan wajah jelek. Salahkan dirimu sendiri. Kamu harus segera pergi ke konferensi pers untuk mengklarifikasi, lalu Nathan Lewis hanya berbicara omong kosong. Parker Omer menatap Walker Guo dengan tajam. Walker Guo sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengangguk dan pergi. Parker Omer mengeluarkan botol kaca,
yang berisi darah merah cerah, darah Ariana Smith. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Melihat botol berisi darah merah cerah, Parker Omer berteriak, siapkan mobilnya, pergi ke rumah Long. Dan rumah keluarga Troy saat ini. Edward Troy juga sangat marah. Nathan Lewis, aku harus membunuhnya, aku harus membunuhnya. Edward Troy meraung marah. Nathan Lewis tidak menganggap dirinya serius di depan banyak wartawan, yang membuat Edward Troy merasa sangat terhina. Jared Troy juga memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan berkata kepada Edward Troy, tidak ada gunanya marah. Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu yakin bisa melawan Nathan Lewis? Edward Troy tertegun. Dia sendiri tidak tahu, lagi pula, Nathan Lewis adalah orang yang memusnahkan gerbang petir dan keluarga Jericho, dan dia tidak tahu apakah Edward Troy adalah lawan Nathan Lewis. Sampah. Melihat kesunyian Edward Troy, Jared Troy mau tidak mau mengutuk. Awalnya, dia selalu bangga dengan Edward Troy, lagi pula, pada usia seperti itu, dia telah mencapai ranah leluhur bela diri peringkat ke-7, dia hanyalah seorang jenius. Tapi sekarang dengan kemunculan Nathan Lewis, Edward Troy telah dibandingkan dengan Edward Troy dalam waktu singkat, yang membuat Jared Troy merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, dia tahu bahwa Nathan Lewis adalah putra saudara perempuannya, dan dia juga memiliki darah keluarga Troy, jadi dia tidak bisa melihat Nathan Lewis lebih baik dari putranya. Saat ini, Parker Omer masuk. Pemimpin Omer, melihat Parker Omer mendekat, Jared Troy sedikit terkejut. Patriark Troy, saya secara khusus memberi Tuan Troy hadiah besar. Saya ingat memberitahu Anda, kata Parker Omer dengan senyum tipis. Selamat kepada Tuan, apa hadiahnya? Setelah mendengar ini, Edward Troy buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu. Parker Omer mengeluarkan botol kaca berisi darah dari tangannya, hadiah besar yang saya bicarakan adalah ini. Edward Troy terkejut, mengambil botol kaca di tangannya dan melihatnya, wajahnya penuh keraguan, saya berharap pemimpin, apa yang ada di botol kaca ini? Edward Troy tidak melihatnya, tapi Jared Troy melihatnya sekilas. Tuan Omer, mungkinkah itu darah manusia di dalam? Jared Troy bertanya dengan heran. Benar, itu diisi dengan darah manusia. Parker Omer mengangguk. Begitu Edward Troy mendengar bahwa itu adalah darah manusia, Edward Troy segera meletakkan botol kaca di atas meja, dan bertanya dengan ekspresi aneh, Tuan Omer, saya tidak tahu mengapa Anda memberi saya darah manusia ini. Tentu saja saya membiarkan Anda meminumnya, jika dia bukan lawan Nathan Lewis di arena, tetapi jika dia bisa meminum darah pria ini, kekuatannya akan meningkat pesat, dan tidak akan ada efek samping sama sekali. Parker Omer menjelaskan, begitu dia mendengar bahwa dia diminta untuk meminum darah manusia, Edward Troy segera menggelengkan kepalanya, pemimpin Omer, ini tidak dapat diterima. Saya bukan seorang kultivator jahat. Jika saya meminum darah manusia di depan umum, bagaimana menurut orang lain? Tentang saya dan keluarga Troy kita. Begitu pula Jared Troy. Mengangguk, pemimpin Omer, saya pernah mendengar tentang orang yang menghisap darah manusia untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi Edward saya tidak mempraktikkan keterampilan jahat, jadi tidak ada gunanya bahkan jika dia menghisap darah manusia. Ini bukan darah orang biasa, adalah darah dari tubuh roh api. Saya hanya membiarkan Anda meminum darah ketika Anda kalah dari Nathan Lewis. Dan jika Anda tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu darah di dalamnya? Wajah Parker Omer menjadi sedikit dingin berkata, karena kamu tidak menghargainya, aku akan mengambilnya. Saat Parker Omer hendak mengambil botol darah itu, Jared Troy mengambilnya di tangannya dan berkata, saya berharap kebaikan pemimpin, kami. Bagaimana mungkin Anda tidak menghargainya? Melihat apa yang dikatakan Jared Troy, senyum muncul di wajah Parker Omer, jadi dia bertanya, tanggal berapa yang kamu rencanakan untuk tantangan? Bagaimana kalau dalam 3 hari? Jared Troy menanyakan pendapat Parker Omer. Oke, setelah 3 hari, kita harus menggagalkan semangat Nathan Lewis. Parker Omer mengangguk. Tidak, 3 hari terlalu singkat. Pada saat ini, suara ketidaksetujuan datang dari halaman, diikuti oleh seorang lelaki tua beruban berjalan masuk mengenakan jubah tau. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Tuan, melihat lelaki tua itu, Edward Troy buru-buru menghampirinya. Dan Jared Troy itu juga buru-buru menyapanya, dan berteriak dengan hormat, Tuan Master Faiden. Tuan Master Faiden mengangguk sedikit, lalu menatap Parker Omer, Tuan Omer, 3 hari terlalu singkat, 7 hari, beri aku dalam 7 hari, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatan Edward ke alam yang lebih tinggi.
Melihat Master Faiden berkata demikian, semua orang tercengang, lagi pula, kultivasi berbeda, bagaimana seseorang bisa dipromosikan ke alam yang lebih tinggi dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika ini adalah ranah kecil, dan bukan berarti terobosan adalah terobosan. Kecuali Anda menggunakan beberapa metode kultivasi jahat, Anda mungkin dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda, itulah sebabnya banyak orang mengambil risiko dan mempraktikkan sihir jahat. Tuan Master Faiden, butuh 7 hari untuk meningkatkan satu alam, bukankah itu terlalu cepat? Mungkinkah? Parker Omer bertanya dengan tidak percaya. Saya berharap Tuan, Edward Roy sekarang telah mencapai saat kritis untuk menerobos, dan dia akan dapat segera mencapai sekte bela diri peringkat 8. Awalnya, dia tidak berencana untuk kembali berlatih. Jika ini masalahnya, saya yakin Edward Roy akan mencapai puncak sekte bela diri pada akhir tahun. Uji coba memakan banyak waktu baginya untuk berlatih, jadi saya harus turun gunung sendiri, dan membawa pil pembangkit untuk membantunya menerobos. Master Faiden menjelaskan. Hanya ketika Master Faiden mengatakan ini, Parker Omer mengerti, tetapi Parker Omer sangat iri dengan guru yang dapat diandalkan seperti Master Faiden. Setelah Jared Roy mendengar Tuan Master Faiden mengatakan ini, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Awalnya, Edward Roy tidak berencana untuk kembali ke persidangan, tetapi karena tempat persidangan berada di Mausoleum Kaisar, Jared Roy memanggil Edward Roy kembali. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari persidangan, dan dipukuli oleh Nathan Lewis, yang hampir membuat Edward Roy cacat. Tapi percuma menyesalinya sekarang, untungnya Tuan Master Faiden turun gunung sendiri, jadi jika Edward Roy bertarung melawan Nathan Lewis, itu akan menjadi hal yang pasti. Tuan Master Faiden, terima kasih banyak, jangan khawatir. Saya akan segera mengirim seseorang untuk memperbaiki lebih banyak kuil Tao untuk Tuan Master Faiden, sehingga pengikut Tuan Master Faiden akan bertambah. Jared Roy buru-buru berterima kasih kepada Tuan Master Faiden. Patriark Roy, kamu bersikap sopan. Karena Edward Roy adalah muridku, aku secara alami akan bertanggung jawab untuknya. Tolong carikan tempat terpencil untukku. Aku akan membantu Edward Roy segera menerobos, kata Master Faiden. Oke. Jared Roy mengangguk berulang kali, dan segera memerintahkan seseorang untuk membersihkan halaman, dan memerintahkan tidak ada yang mendekati atau mengganggunya. Patriark Roy, dari sudut pandang ini, dalam persaingan dengan Nathan Lewis, Tuan Muda Roy pasti akan menang, tetapi di arena, Nathan Lewis tidak dapat dikalahkan sampai mati, jadi biarkan dia diampuni untuk saat ini, dan Anda harus untuk memberitahu Tuan Muda Roy. Parker Omer menasihati Jared Roy. Saya berharap pemimpin yakin, saya akan menjamin ini. Jared Roy mengangguk. Bahkan jika Parker Omer tidak memberitahunya, Jared Roy tidak akan membiarkan Edward Roy membunuh Nathan Lewis, masih berguna baginya untuk menjaga Nathan Lewis tetap hidup. Pengadilan Wali di ibu kota, Falco Wetner menemukan Nathan Lewis dan berkata, Tuan Nathan, keluarga Roy telah mengeluarkan tantangan, dan setelah 7 hari, Edward Roy akan bersaing dengan Tuan Nathan. Nathan Lewis mengangguk, saya tahu, tapi saya tidak menyangka itu akan memakan waktu 7 hari, sepertinya mereka mencoba untuk meningkatkan kekuatan Edward Roy itu. Nathan Lewis sangat percaya diri dalam pertempuran melawan Edward Roy, selama tidak ada kecelakaan, Edward Roy bukan lawannya. Tuan Nathan, apa yang akan Anda lakukan? Tidak ada penglihatan di atas ring. Apakah Anda ingin saya pergi ke Tuan Wade dan memintanya untuk campur tangan? Anda baru saja memukuli Edward Roy itu. Jika Tuan Wade maju ke depan, keluarga Roy tidak akan bahagia. Jangan berani kehilangan muka. Falco Wetner tidak ingin Nathan Lewis bertarung, jelas ini dihitung oleh pihak lain. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tidak, karena mereka ingin membandingkan, ayo lakukan. Nathan Lewis melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, aku juga akan mundur selama beberapa hari, jika aku tidak punya apa-apa lagi, jangan mencarinya. Oke, Falco Wetner mengangguk. Pada saat ini, seorang anggota pelindung Dharma datang untuk melapor dengan tergesa-gesa. Master Pavilion, seseorang telah datang menemui instruktur Nathan. Kata anggota Pavilion penjaga, siapa itu? Falco Wetner terkejut. Saat ini, Nathan Lewis dianggap sebagai kentang panas di seluruh dunia seni bela diri ibu kota. Siapapun yang berani mendekati Nathan Lewis akan bertarung melawan seluruh aliansi seni bela diri. Sekarang tiba-tiba seseorang mencari Nathan Lewis, yang membuat Falco Wetner sangat terkejut. Dia berkata, namanya Dalton Ethan, kata anggota Pavilion penjaga. Mengapa dia ada di sini?
Nathan Louis sedikit terkejut. Nathan Louis belum pernah melihat Dalton Ethan sejak mereka berpisah di makam kuno, tapi dia memiliki kesan yang baik tentang Dalton Ethan. Mengikuti anggota penjaga Dharma datang ke aula, Nathan Louis menemukan bahwa Dalton Ethan sedang minum teh. Melihat Nathan Louis datang, Dalton Ethan buru-buru bangkit, menatap Nathan Louis dengan kagum dan berkata, "Nathan Louis, kamu sangat luar biasa, kamu berani menantang aliansi seni bela diri secara terbuka, aku sudah lama tidak menyukai orang-orang ini, tapi aku tidak jangan berani robek wajahmu, anakmu sangat luar biasa." Nathan Louis tersenyum ringan, "Aku hanya dipaksa untuk membantu. Kamu bisa melakukannya dengan berani, aku mendukungmu, sekarang aliansi seni bela diri adalah satu-satunya, pasti ada seseorang yang menolak, oke?" Dalton Ethan menepuk bahu Nathan Louis. Nathan Louis tersenyum, "Saudara Ethan datang untuk mencariku, apakah dia datang ke sini untuk menyanjungku?" "Hahaha. Untuk menyanjungmu, mengapa aku datang ke sini untuk menemukanmu? Bukankah lebih baik aku membelikanmu sekelompok pelaut di forum seni bela diri untuk menyanjungmu? Aku mencarimu kali ini karena aku punya sesuatu yang penting," kata Dalton Ethan, mata melihat sekeliling 2 kali. "Ini paviliun pelindung Dharma, tidak akan ada mata dan telinga." Nathan Louis sangat terkejut, apa sebenarnya yang akan dikatakan Dalton Ethan sangat misterius. "Nathan Louis, apakah kamu masih ingat Arlo Navarro itu?" tanya Dalton Ethan. Nathan Louis mengangguk, "Tentu saja aku ingat." Lalu Arlo Navarro mengancam Nathan Louis saat itu, bagaimana Nathan Louis bisa melupakannya? "Waspadalah terhadap anak ini, kudengar dia telah memata-matai harta karun di tanganmu," bisik Dalton Ethan. "Haha, jika dia memiliki kemampuan, datang dan tangkap dia. Aku bahkan tidak takut dengan aliansi seni bela diri, tapi apakah aku akan takut pada Arlo Navarro?" Nathan Louis tidak terlalu peduli. Aliansi seni bela diri, Parker Omer menemukan Nathan Louis sendiri, bahkan jika Nathan Louis menolak peta gunung dan sungai 90.000 mil, dia masih akan takut pada Arlo Navarro. Seorang pria muda diprovokasi, tetapi penjahat sulit dilawan. Arlo Navarro sangat berbahaya, dan kekuatan keluarga Navarro tidak jauh lebih buruk daripada aliansi seni bela diri. "Hati-hati," Dalton Ethan memperingatkan. "Baiklah, terima kasih, Saudara Ethan karena telah mengingatkan saya," Nathan Louis berkata dengan penuh terima kasih. Dalton Ethan tinggal sebentar dan kemudian pergi, sementara Nathan Louis mengeluarkan 90.000 peta gunung dan sungai mil, dan bersiap untuk memulai beberapa hari retret dan latihan. Tapi saat dia bersiap-siap, Nathan Louis dipanggil lagi. "Kepala penegak Wetner, apakah ada yang lain?" Nathan Louis berjalan keluar ruangan dan bertanya pada Falco Wetner. "Tuan Nathan, seseorang mencarimu lagi," kata Falco Wetner. "Siapa?" Nathan Louis sedikit terkejut. "Apa yang terjadi hari ini? Selalu ada orang yang mencarinya, bahkan jika dia mencoba mundur dan berlatih." "Arlo Navarro dari keluarga Navarro." Falco Wetner menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia melihat Arlo Navarro datang dengan seseorang. Di belakang Arlo Navarro masih ada lelaki tua yang tampak lemah, tapi kali ini, di samping Arlo Navarro, ada lelaki pendek yang sangat cakap. "Kakak Nathan, tetap aman." Arlo Navarro masih memiliki senyum di wajahnya, yang membuat orang terlihat sangat baik. Tapi Nathan Louis tahu bahwa jenis harimau yang tersenyum ini adalah yang paling menakutkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Nathan Louis bertanya dengan tenang. "Kakak Nathan, aku di sini untuk membantumu. Sama sekali tidak ada tujuan lain." Arlo Navarro juga sepertinya melihat bahwa Nathan Louis tidak menyambutnya, jadi dia berkata, "Bantu aku." Nathan Louis sedikit mengernyit, "Untuk apa kau membantuku?" Dalton Ethan baru saja menyuruhnya pergi, dan Arlo Navarro segera tiba, sungguh kebetulan. "Kakak Nathan, aku datang dari jauh, kamu tidak mengizinkanku berdiri di halaman dan berbicara." Arlo Navarro tersenyum tipis. Nathan Louis melirik Arlo Navarro, lalu berkata dengan ringan, "Masuk." Arlo Navarro mengikuti Nathan Louis ke kamar bersama seseorang. Begitu dia memasuki ruangan, mata Arlo Navarro tertarik dengan gambar gunung dan sungai seluas 90.000 mil, dan matanya penuh keserakahan. Nathan Louis merasakan keanehan di mata Arlo Navarro, jadi dia menyingkirkan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil dan memasukkannya langsung ke dalam cincin penyimpanan. Arlo Navarro melihat cincin penyimpanan di tangan Nathan Louis, matanya menjadi lebih panas. "Tuan Navarro, mengapa Anda tidak memperkenalkan kami?" Pada saat ini, pria berbaju pendek dan pintar itu berkata.
Baru pada saat itulah Arlo Navarro sadar kembali, dan berkata kepada Nathan Lewis, "Kakak Nathan, ini Tuan Uzair Talon, Raja Lembah Barat Laut." Uzair Talon menangkupkan tinjunya ke arah Nathan Lewis, "Kakak Nathan, saya di Barat Laut. Saya mendengar tentang nama Anda, di usia yang begitu muda, Anda berani menantang Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota, Anda benar-benar pahlawan muda. Anda harus membicarakan masalah ini secara langsung." Nathan Lewis mengabaikan Uzair Talon dan berkata langsung ke Arlo Navarro. Dia awalnya tidak menyukai Arlo Navarro, dan Dalton Ethan baru saja mengingatkannya, jadi Nathan Lewis selalu waspada terhadap Arlo Navarro saat ini. "Kakak Nathan, kudengar pacarmu dibawa pergi, dan keberadaannya masih belum diketahui," tanya Arlo Navarro. Nathan Lewis mengangguk, tidak heran, bagaimanapun, keluarga Navarro dianggap sebagai keluarga besar di ibu kota, jadi tidak mengherankan jika Arlo Navarro mengetahui beberapa hal. "Kakak Nathan, aku dapat memberitahumu bahwa pacarmu ditangkap oleh Persatuan Seni Bela Diri dan sekarang dikurung di ruang bawah tanah Persatuan Seni Bela Diri." Arlo Navarro melanjutkan, "Aku sudah menebak ini, jika kamu memberitahuku ini, tolong kembali." Nathan Lewis tidak ingin terlalu terlibat dengan Arlo Navarro. "Jangan buru-buru mengusirku, aku memberitahumu sesuatu yang tidak kamu ketahui." Arlo Navarro tersenyum sedikit, berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Pacarmu telah dibawa pergi, dan sekarang sudah menjadi Parker Omer. Sebagai sumber daya untuk berkultivasi, Parker Omer menggunakan darah pacarmu setiap hari. Dia tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi setahuku, dia juga memberi Edward Roy sebotol, sehingga saat kamu bertanding, itu Edward Roy kekuatannya telah meningkat pesat." Setelah Arlo Navarro selesai berbicara, Nathan Lewis tiba-tiba berdiri, dan kemudian aura pembunuh yang mengerikan naik seketika, dan di langit yang cerah, awan hitam besar mulai mengembun, dan sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan. Meskipun Nathan Lewis berharap Ariana Smith dibawa pergi oleh Aliansi Seni Bela Diri, itu pasti karena tubuh spiritual Ariana Smith, dan orang-orang ini pasti akan mempelajari darah Ariana Smith. Tapi sekarang Arlo Navarro mengatakannya sendiri, Nathan Lewis tidak bisa lagi menahan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. "Bagaimana kamu tahu?" Nathan Lewis menatap Arlo Navarro dan bertanya dengan suara dingin. "Kamu tidak perlu tahu itu. Seluruh ibu kota tidak didominasi oleh Aliansi Seni Bela Diri. Jika aku ingin mengetahui sesuatu, secara alami aku akan memiliki saluranku sendiri." Melihat kemarahan Nathan Lewis, senyum Arlo Navarro semakin kuat. "Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu memiliki cara untuk menyelamatkan pacarku?" Nathan Lewis berpikir bahwa alasan mengapa Arlo Navarro memberitahunya adalah karena pasti ada cara untuk menyelamatkan Ariana Smith, tetapi harus ada harga, dan harga seharusnya itu adalah peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil dan cincin penyimpanan di tanganku. No. Arlo Navarro melambaikan tangannya, "Jangan berpikir aku sangat kuat. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang dari penjara bawah tanah Persatuan Seni Bela Diri." Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Untuk berkembangnya channel ini, Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.